Bumi Cendrawasih kembali berduka lantaran ulah kejam kelompok kriminal bersenjata KKB. 8 masyarakat sipil yang tengah bekerja memperbaiki tower telekomunikasi di Kabupaten Puncak, Papua menjadi korban. Nyawa mereka melayang di tangan KKB Papua yang kian menjadi-jadi dalam beraksi. Hanya 1 orang yang selamat ketika teman-temannya dihabisi oleh KKB. Sampai kapan KKB akan terus mendebar teror baut di Papua? Bersama saya Vena Kintan, Anda menyaksikan Cover Story One. Aksi pria ini muncul di monitor kamera pengintai CCTV dari salah satu lokasi tower infrastruktur telekomunikasi di wilayah distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia tampak melambaikan tangan seolah meminta pertolongan. Ternyata benar, pria bernama Nelson Sarira itu meminta bantuan untuk segera dievakuasi. Nelson dan 8 orang temannya menjadi korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pada hari Rabu 2 Maret dini hari. Dapat laporan adanya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap karyawan PTT yang sedang melaksanakan perbaikan tower ya, yang ada di Beoga, Puncak Ilaga, di mana seluruh karyawan ada 9 pada saat terjadinya pembantian pada hari Rabu dini hari itu ada 8 dan 8 semua keterangan dari NS meninggal dunia. Kemudian NS melaporkan ke pusat ke Jakarta untuk meminta bantuan untuk segera dapat dievakuasi. Untuk BTS 3 ini memang posisinya ketinggian sangat luar biasa dan cuaca tadi tidak mendukung. Tim operasi Damai Kartens juga langsung bergerak. Dengan menggunakan helikopter, personil gabungan operasi Damai Kartens melakukan evakuasi terhadap Nelson. Nelson Sarira menjadi satu-satunya korban selamat. Ia berhasil meloloskan diri ketika segerombolan orang bersenjata itu datang ke kamp mereka dan langsung melakukan serangan membabi buta. Nasib tragis dialami 8 orang lainnya yang berada di dalam kamp. Nyawa mereka melayang di tangan KKB yang terus menebar teror dan memakan korban. Ya, kejadian sebenarnya ini mereka merupakan pekerja yang memang ditugaskan untuk melakukan perawatan terhadap tower yang ada di sana.
pada saat malam hari, ini berdasarkan keterangan dari Nelson Farira bahwa kejadian itu terjadi pada saat malam hari. Tiba-tiba dia mendengar bunyi tembakan. Para pelaku yang berusaha menangkap dari para pekerja ini. Mereka langsung melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban yang lainnya meninggal dunia. Sementara Nelson Farira ini sempat melarikan diri, mengumpat dirinya ke jurang. Kemudian pada saat melihat situasi sudah aman, dia kembali dan menemui teman-temannya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Aksi kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua seperti tak bisa dihentikan. Ulahnya justru kian menjadi-jadi sejak awal tahun 2022. Kurang dari 3 bulan, belasan orang menjadi korban akibat ulah kelompok tersebut. Serangan sporadis KKB kian nyata tak hanya mengincar anggota TNI Polri, serangkaian teror juga ditebar kepada warga sipil. KKB berulah lagi tahun 2022. Pos TNI kembali diserang oleh KKB Papua. Pos yang berada di Bukit Tepuk Kampung Jenggerno, Distrik Gome, Kabupaten Puncak ini diberondong senjata. 3 prajurit TNI gugur dalam baku tembak tersebut. Serangan terjadi 2 kali di pagi itu. Serangan pertama terjadi pada pukul 5.30. 2 prajurit TNI yang tertembak. 1 personil atas nama Serda Rizal meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Pratu Baraza yang terkena tembakan di bagian perut sempat dibawa ke Puskesmas Ilaga, namun nyawanya tak tertolong. Berselang 3 jam, pos kembali ditembaki oleh kelompok separatis teroris Papua. Praka Rahman Tomilawa kembali gugur dalam kontak senjata dengan KKB. Sementara Pratu Saiful mengalami luka tembak. Ini satu regu dipimpin Katan Rizal Maulana meninggalkan posnya untuk melaksanakan pergantian di perimeter koordinat 53 meter dari jarak pos Paramil Gome. Ya, jadi sekitar saya ulangi 500 meter. Nah, pada saat pergantian itu terjadilah penembakan ya terhadap salah satu anggota kita yang mengakibatkan gugur, yaitu Serda Rizal, dan juga luka tembak terhadap Pratu Tupal Baraza yang terkena Serda Rizal terkena bagian pinggangnya dan gugur, dan Pratu Tupal Baraza kena perut bagian bawah.
Awal Februari 2022, kelompok kriminal bersenjata melancarkan aksinya lagi. Seorang prajurit TNI, Prada Giade Ramadhani Fatah, ditembak saat berjaga di pos Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban langsung dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara ke RSUD Timika. 19 Februari 2022, KKB menembaki anggota Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU yang sedang mengamankan aktivitas di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Raka Firmansyah terluka dalam serangan ini. Tak cukup mengincar anggota TNI, tembakan separatis juga diarahkan ke masyarakat sipil. Salah satunya karyawan PT Marta Tunggal Teknik, Glenn Sumampo, ditembak pada rusuk kiri, tembus ke rusuk kanan atas. KKB juga membakar mes karyawan PT MTT untuk melakukan teror. Para korban langsung dievakuasi ke Timika. Hari ini ada 2 kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Yang pertama tadi pagi sekitar pukul 07.35 KKP melakukan penembakan kepada rekan-rekan kami yang ada di Bandara Aminggaru Ilaga, ya, yang terjadi saya jadi korban tembak dari rekan-rekan TNI. Rekan kami ada yang korban dan tadi dievakuasi ke Timika. Terus sore tadi sekira pukul 15.30 KKP juga melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Salah satu karyawan PT MT yang saat itu melintas dengan truk, ya, dengan karyawan lainnya. Mereka menembak dari arah samping mengenai rusuk kanan tembus ke rusuk kiri. Saat ini korban dirawat di puskesmas Ilaga. Mudah-mudahan besok didampingi dan kita akan segera. Serangan berujung pembunuhan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB masih terus terjadi di tanah Papua. Rentetan peristiwa tragis itu menjadi bukti bahwa upaya penanganan aksi KKB yang dilakukan pemerintah selama ini belum menemukan hasil. Bertambah lagi masyarakat sipil yang menjadi korban teror maut kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. 8 orang yang tewas di tangan KKB pada 2 Maret lalu itu adalah karyawan yang tengah bertugas memperbaiki tower infrastruktur telekomunikasi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Distrik Beoga, Kabupaten Puncak yang menjadi lokasi kejadian berada pada ketinggian 2.400 meter lebih di atas permukaan laut. Wilayah yang berbatasan dengan distrik Sugapa dan Kabupaten Intan Jaya itu tergolong terisolasi. Lantas, mengapa lagi-lagi KKB melakukan serangan yang berujung pembunuhan? Serangan KKB adalah sebuah upaya provokasi, jadi bereaksi atas teror yang mereka lakukan dengan serangan balasan. Saya kira bukan hal yang positif dan akan cenderung memperkuat propaganda. Sehingga kemudian yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana supaya dialog dapat kembali terbangun dan kebutuhan politik bisa diakhiri. Tanpa itu semua, saya kira kekerasan dan teror akan selalu terjadi. Apalagi jika kita kemudian kembali melakukan pendekatan yang keras. KKB seperti tak ada usai menebar teror yang memakan korban nyawa. Tak hanya aparat TNI yang mereka serang, masyarakat sipil pun menjadi sasaran kekejaman mereka.
memang khusus daerah-daerah yang masih rawan konflik seperti Puncak yang terus berjatuhan korban jiwa baik dari aparat TNI, Polri maupun juga rakyat sipil, ya. Memang kita mendorong kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan pendekatan teritorial dan humanis. Nah, saya pikir tidak semua wilayah di Papua diterapkan pendekatan teritorial dan humanis karena masih ada daerah-daerah yang rawan konflik, dan sampai saat ini kami melakukan monitoring di lapangan. Aparat kita dilarang untuk melakukan perlawanan, apalagi merespon tembakan-tembakan yang tertuju kepada mereka maupun tertuju kepada rakyat sipil. Nah, ini salah satu kendala dari aparat kita untuk menyelesaikan masalah gangguan dan ancaman keamanan oleh kelompok bersenjata di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Papua yang sampai saat ini masih terus berkonflik. Ya, KKB di Papua semakin nekat berulah. Bahkan kini seperti ada tren pada aksi mereka. Teror-teror maut mereka gencarkan di lokasi yang menjadi bagian proyek pembangunan. Seakan ingin mengganggu jalannya pembangunan di wilayah Papua. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang tegas dan terukur. Apa yang terjadi ini kan warga sipil yang ditugaskan sedang membangun sarana telekomunikasi di Papua. Artinya, ini orang yang sedang bekerja untuk membangun Papua diganggu dan ditembak. Nah, pemerintah perlu memastikan, karena ini seolah-olah penembakan warga sipil yang sedang membangun ini menjadi tren. Apakah ini menjadi pola baku gerakan OPM ini? Tidak lagi terbatas pada anggota-anggota TNI, termasuk juga warga-warga sipil yang sedang melakukan pembangunan. Jadi ini sudah mengganggu proses pembangunan di Papua. Lantas, apa sikap dan langkah pemerintah atas rentetan serangan KKB yang nyatanya belum bisa dikendalikan? Ya, mengoptimalkan institusi-institusi penegak hukum, institusi-institusi penjaga keamanan dan pertahanan tentu saja, serta menguatkan pemerintahan teritorial, operasi teritorial. Nah, itu kan yang sudah digariskan oleh Presiden. Jadi normalkan itu Papua. Gini loh, Papua itu harus dilihat sebagai keadaan normal, karena dianggap tidak normal juga tidak produktif kan. Misalnya kita mau cari rampas senjata, itu cuma dapat berapa, 111 dalam setahun misalnya. Sementara di tempat lain yang normal, di Maluku, di Jakarta, itu udah ribuan. Kan berarti sebenarnya di sana tuh normal, tinggal kita bagaimana mengefektifkan institusi-institusi ini agar tidak didramatisir. Kan yang banyak dramatisasi berita aja.